Terima kasih Mbak. Untuk visi misi SLBN Semenagung, visinya terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, peduli lingkungan dan mandiri. Untuk misinya, yang pertama, membangun nilai-nilai keimanan dan budaya luhur di lingkungan sekolah. Yang kedua, mewujudkan pengamalan nilai-nilai keimanan dan budaya luhur di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mewujudkan pengembangan inovasi dan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, mengembangkan keterampilan peserta didik yang sesuai dengan minat, bakat, dan daya dukung lingkungan. Yang kelima, membangun jiwa kemandirian pada peserta didik. Di samping visi dan misi, kita juga punya tujuan. Tujuannya itu ada jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, kita targetkan evaluasi 1 tahun, jangka menengah itu 2 sampai dengan 3 tahun, untuk jangka panjang 4 sampai dengan 5 tahun. Pengembangan dari visi dan misi itu kita evaluasi sesuai dengan tujuan yang telah saya sebutkan tadi, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Terima kasih. Pada dasarnya setiap anak itu berhak mendapat pendidikan, tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, apalagi anak berkebutuhan khusus. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran atau mungkin kesempatan untuk belajar itu sama dengan anak pada umumnya. Riwayat saya, mulai tahun 2000 saya sebagai guru di SLBN Pandaan sampai dengan tahun 2018. Kemudian tahun 2018 pindah ke SLBN Semenagung dengan status sebagai guru sampai dengan tahun 2022. Terus tahun 2022 akhir, tepatnya bulan Desember, saya mendapat tugas baru sebagai kepala sekolah di SLB Bandaran 3 Punongan, Kabupaten Pasuruan. Terus pada tahun 2025, tepatnya 1 Januari 2025, saya mendapat tugas tambahan sebagai PLT Kepala Sekolah di SLBN Semenagung sampai dengan bulan Mei tahun 2025. Mulai bulan Mei tahun 2025, saya sudah menjadi Kepala Sekolah definitif di SLBN Semenagung Wonosari. Untuk layanan, memang pendidikan khusus ini, khususnya SLB, ini saya terangkan dulu jenjangnya. Di SLBN Semenagung ini ada jenjang STK, jenjang SDLB, jenjang SMPLB, dan jenjang SMALB. Jadi satu satuan pendidikan SLBN Semenagung itu terdiri dari jenjang TK, jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA. Terus sasarannya semua anak yang berkebutuhan khusus, baik itu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis, atau mungkin yang double autis juga bisa. Lulusan dari satu lembaga itu, tadi sudah saya jelaskan, satuan pendidikan SLB itu ada berjenjang-jenjang dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Kebetulan di sini sudah membuka dari TK, SD, dan SMP sampai dengan SMA. Lulus dari TK, kalau orang tuanya menghendaki masuk di sini, bisa melanjutkan di jenjang SD. Jenjang SD juga begitu. Lulus dari jenjang SD bisa melanjutkan ke jenjang SMP LB. Sama itu kan LB itu sangat luar biasa. TK-nya TKLB, SD SDLB, SMP SMLB, dan SMALB. Pokoknya kalau orang tua masih menghendaki di sini,
kita menyiapkan jenjang sampai dengan SMA LB. Kalau sudah SMA LB, kalau misalkan punya kemampuan yang istilahnya lumayan, biasanya terjadi pada anak tunarungu dan tunanetra, masih berkesempatan untuk melanjutkan ke universitas. Di sini ada sebagian itu yang masuk di UN, nanti di UB, itu juga ada. Jadi tergantung dari kemampuan masing-masing anaknya dan juga dorongan dari orang tua, kemauan orang tua mau anak itu dibawa kemana. Yang penting di SLB Semonagum ini jenjang terakhirnya SMA LB. Kebetulan ya, ini SLB Semonagum ini yang merintis juga saya. Insya Allah tahun 2009 saya merintis SLB Semonagum. Pada waktu dulu itu namanya SDLB Semonagum. Kita belum berdiri sendiri. 2009 ini masih rintisan, bergabung istilahnya kelas jauhnya dari SLB Pandaan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Setelah tahun 2011, alhamdulillah izin pendirian sudah turun, sini berubah berdiri sendiri dengan nama SDLB Semonagum. Kemudian pada tahun 2017 untuk pendidikan khusus terutama SLB, SDLB dan lain-lainnya mengalami perubahan. Semua SDLB diharapkan untuk menjadi SLB atau istilahnya dikembangkan untuk menjadi SLB. Di dalamnya ada jenjang-jenjang dari TK, dari SD, dari SMP dan SMA. Itu terjadi pada tahun 2017. Jadi semua yang di Provinsi Jawa Timur terutama itu yang sekiranya memungkinkan lembaganya itu jadi istilahnya diperluas untuk menjadi SLB, bukan SDLB lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan di tempatnya yang berdekatan itu masih sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Tapi itu jarang. Tapi sebagian besar sekarang ini sudah mencakup SLB. Terima kasih. Jadi untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ini Mbak ya, sebenarnya mereka ini memiliki semangat belajar yang tinggi, terutama anak-anak yang dengan hambatan penglihatan dan juga hambatan pendengaran, karena jika tidak ada gangguan penyerta mereka ini tidak terganggu dalam proses kognitif atau berpikirnya. Jadi mereka masih mempunyai semangat yang tinggi untuk mengikuti setiap proses pembelajaran. Apalagi saya lihat teman-teman atau anak-anak yang dengan disabilitas atau hambatan pendengaran itu mereka kan secara pola pikir atau secara cara mereka berpikir sama dengan kita yang normal ini. Jadi mereka itu saya lihat aktif, bersemangat ketika mengikuti kegiatan, baik itu kegiatan vokasi, kegiatan keterampilan atau kegiatan eskul sekolah. Momen yang terakhir, karena saya mengaku kelas tunagrahita Mbak ya, atau anak dengan hambatan intelektual, jadi anak-anak seperti ini itu kadang mereka kesulitan dalam hal berkomunikasi atau dalam hal interaksi sosial. Momen yang paling saya ingat adalah ketika ada sebuah program atau sebuah pembelajaran kemandirian, yaitu dengan kita berbelanja atau membeli di luar, mungkin seperti di supermarket atau di Indomaret atau Alfamart, itu kita mengajarkan anak-anak untuk membeli barang di sini. Kemudian ternyata setelah proses pembelajaran itu saya lihat dampaknya. Mungkin dari beberapa anak yang sebelumnya itu belum berani atau belum bisa untuk melakukan proses transaksi, melakukan proses jual beli, akhirnya setelah kegiatan tersebut saya lihat anak-anak sudah bisa atau sudah
berani untuk beli makanan sendiri, untuk melakukan transaksi jual beli sendiri. Itu berkesan bagi saya karena yaitu tadi terlihat adanya dampak atau perubahan dari peserta didik. Memilih menjadi guru di sekolah luar biasa. Mungkin Pak ya, mungkin ketika saya masih remaja atau masih muda dulu mungkin memang terbesit atau ada panggilan untuk menjadi seorang guru. Cuman istilahnya itu belum ada kepikiran untuk jadi guru di sekolah luar biasa. Namun suatu saat atau suatu momen saya itu berpikir bahwasannya tidak begitu banyak orang-orang yang mengambil atau mau di profesi ini. Nah, pada akhirnya saya terbesit atau terpanggil untuk menjadi seorang guru di sekolah luar biasa yang mungkin dari awal sebenarnya tidak terpikirkan, akhirnya membawa saya sejauh ini bisa membersamai dan juga mendampingi untuk mengembangkan anak-anak di sekolah. Jadi saya juga merasa bangga dengan profesi yang saya jalani. Dari segi pembelajarannya sangat puas karena tenaga pendidiknya sangat sabar dan telaten dan mudah dimengerti anak-anak. Untuk dari segi sekolahnya, tempatnya, lokasinya juga mudah untuk ditempuh. Saat pertama anak saya belajar di sini itu bahasa isyarat karena anak saya kan tunarungu ya. Dan bisa mengucapkan kata tertentu meskipun tidak jelas. Bisa mandiri, bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan bisa sukses ke depan.